graduation buat preschool ya. Kalau di sini preschool belum masuk TK. Cuma kayaknya aku excited banget soalnya untuk umurnya dia yang 4 tahun dia udah berani tampil sih. Tadi melihat Carlos di depan seperti apa nih? Seneng banget, walaupun tadi dia nggak gerak-gerak, tapi aku seneng banget sih. Happy nggak? Nggak happy? Iya, tak kawan. Oke. Duduk aja kan. Gimana Carlos yang sekarang sudah mau tampil ya dan tampil sendiri? Perasaannya pasti seneng banget soalnya dia udah berani tampil untuk usianya dia yang 4 tahun. Tapi biasanya juga dia ikut aku syuting, jadi mungkin dia udah terbiasa buat tampil walaupun nggak gerak-gerak ya, karena bagi dia itu cewek banget. Tapi ya seneng sih, overall seneng. Dan anaknya cukup pede tadi? Pede sih lumayan. Kan nggak nangis ya, teman-temannya lainnya tadi ada yang nangis. Ada yang nangis, dianya enggak. Ya jadi dia tuh udah sekolah dari umur 6 bulan, terus berlanjut sampai 4 tahun. Tapi aku pikirnya anak sekolah di usia dini tuh pasti membosankan, tapi ternyata enggak. Saya pikir kalau anak usia dini sekolah itu akan membosankan buat dia, ternyata enggak juga. Ternyata pemilihan sekolah yang tepat itu baik banget buat perkembangan anaknya sendiri. Buktinya sekarang udah 4 tahun dia tuh nggak pengen banget kalau di rumah, pasti pengennya ke sekolah. Nah makanya saya seneng banget juga bisa sekolah di sini sih. Tapi kalau untuk sekolah ini biasanya lihat anak dari bakatnya sudah terlihat atau memang keinginan Tania sendiri sih yang pengen menyekolahkan dari dini? Oh iya, kebetulan ini kan sekolahnya baru banget ya di Indonesia gitu, ada beberapa cabang. Tadinya aku juga ada kekhawatiran sih nanti dianya nggak bisa ngikutin pelajaran. Cuma di sini tuh sekolahnya sistemnya melatih karakternya dia gitu. Jadi nggak maksa anak untuk bisa menulis, nggak memaksa anak untuk bisa membaca, tapi apa yang dia punya itu digali gitu. Karena dia 4 tahun juga, jadi dia kayaknya belum harus membaca, belum harus menulis atau nggak menghafal hitungan enggak. Cuma yang penting dia happy sih gitu. Yang pertama nggak bisa kerja ya, terus sekarang aku juga lagi hamil. Tapi mungkin next kalau udah melahirkan terus anaknya juga udah gede, mungkin aku akan mulai aktif lagi di dunia entertain karena kalian juga ya, karena udah sangat lama banget sih. Berarti vakum sudah berapa lama? Sekarang aku hamil udah 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Vakumnya sendiri? Vakum di dunia entertainment? Kayaknya 7 bulanan, karena sebelum hamil sempat syuting sih. Oh, sempat syuting, masih sempat syuting. Ada kegiatan sama Carlos juga gitu. Emang mau dari diri sendiri untuk berhenti dulu atau gimana? Iya, karena kebetulan sekarang kan saya ngurus dia sendiri, jadi saya nggak bisa tinggalin. Jadi keinginan saya sendiri sih buat berhenti, tapi nggak tahu ya nanti nextnya kayak apa. Enggak sih, kemarin ya kalau ada tawaran buat isi-isi acara ya datang, kalau misalnya melibatkan anak kayak gitu sih. Tapi kalau untuk syuting yang dari pagi ketemu pagi itu enggak, ya nggak apa-apa sih. Maksudnya ya kalau dia nggak aktif kan tandanya nggak sehat ya. Selama dia aktif ya saya seneng banget. Ya pintar-pintar kita aja sebagai orang tua, kayak misalnya mungkin dia lagi aktif banget, aku akan kasih dia permainan-permainan yang bikin dia bisa duduk tenang, tapi no gadget gitu, karena aku nggak pernah kasih anak aku gadget sama sekali gitu sih. Dan ini ngurus sendiri tanpa bantuan nih? Tadinya ada, cuma mungkin nggak sesuai dengan harapan aku untuk ngasuhnya, jadi aku yang terjun sendiri sih sampai dia benar-benar udah settle, benar-benar udah bisa dilepas, baru saya bisa panggil orang buat jaga Carlos. Mungkin Carlos sendiri ada maksudnya mengikuti jejak mamanya gitu? Ya udah beberapa kali sih, kayaknya udah beberapa kali ngikutin aku syuting juga. Terus juga dianya juga seneng sebenarnya di depan kamera, tapi dia nggak suka kayak gini kan propertinya banyak banget, jadi pengen dimain-mainin. Cuma kalau misalnya syuting dia tahu, oh iya oke, aku lagi nemenin mami syuting, jadi aku harus duduk tenang, aku harus begini gitu. Lebih kayak apa ya? Dia tahu, oh iya mami syuting nih, mami kerja gitu. Kalau sekarang dia taunya ini sekolah tempat dia main gitu. Tapi kalau bakat sendiri udah kelihatan? Kayaknya kalau bakat, soalnya dia syuting di umur 1 tahun. Terus aku lihat sih dia suka sih, dia happy.
Dia suka ikut aku syuting, terus dia juga kalau ditanya juga dia jawab, dia juga aktif banget. Terus dia tahu kapan dia harus ngomong, kapan enggak. Cuma kalau dia tahu itu kerjaan ya, tapi kalau ini kan dia taunya oh ini tempat main, sekolahnya dia gitu. Tapi Pihak sekolah ya? suami sendiri gimana? Ah? Suami sendiri peran untuk Support. supportnya seperti apa? Oh supportnya sih besar banget. Kebetulan kan suami juga di dunia entertain. Terus habis itu kita udah mulai berkurang karena kita ngurus Carlos juga, terus kita juga usaha juga. Cuma untuk mengarahkan dia di dunia entertain, aku sama suami sih nggak ngarahin sama sekali. Bahkan banyak tawaran-tawaran kayak iklan buat dia, tapi nggak aku ambil sama sekali karena aku mikir dia masih kecil banget. Dia hanya cukup tahu tapi nggak harus kerja di dunia itu. Cukup mami papinya aja. Kan dia usia kandungan sekarang yang kedua Sekarang udah 7 bulan. 7 bulan. Ini sudah gendernya udah kelihatan. Udah tahu sih. Gendernya cewek. Jadi sepasang. Dudet ininya kapan rencana? September. September. Gimana nih untuk kehamilan kedua sendiri, ada perbedaan dengan Carlos dulu tuh nggak? Oh perbedaannya banyak banget sih. Cuma mungkin anak aku tuh anaknya sweet banget. Jadi dia tahu kalau maminya tuh nggak boleh capek. Gitu. Jadi aku kayaknya nggak terlalu beban banget untuk hamil yang sekarang, atau nggak pikiran aku kan, wah kalau hamil anak kedua terus ada anak kecil kan pasti akan susah banget. Ternyata enggak sih, nggak sesusah itu. Malah saya ngerasa happy banget. Berarti Carlos sudah siap untuk jadi kakak ya? Sudah Udah tahu siap berarti? sih. Sudah tahu. semoga siap gitu. Seberapa penting pendidikan usia dini menurut Nia? Menurut aku penting banget ya, jujur banyak banget parenting di Indonesia ini, bahkan mungkin di dunia banyak yang pro dan kontra untuk anaknya sekolah di usia dini. Banyak yang bilang nanti akan bosan, atau enggak nanti pas dia udah gedenya dia nggak akan mau belajar karena dia udah dari kecil tuh udah sekolah. Tapi menurut aku enggak sih, sebenarnya kalau kita pemilihan sekolah yang tepat, artinya kita nggak memaksa anak untuk bisa ya, yang penting dia bisa mengembangkan bakatnya dia bisa bermain, dia happy, otomatis dia akan seneng sama namanya sekolah. Karena kalau dari kecil kita tanamin sekolah tuh menyenangkan, sampai besar dia akan tahu oh sekolah tuh sebenarnya menyenangkan loh, nggak seserem itu gitu. Ya menurut aku investasi paling penting ya investasi pendidikan, menurut saya sih ya. Ya, hari ini kami sebutnya itu adalah celebration ya, atau merayakan tumbuh kembangnya anak kita, pencapaian suatu tahap tertentu ya dari anak-anak kita. Secara khusus kayak Carlos gitu ya, bergabung selama 6 bulan setelah pandemi gini membaik, dan itu sebuah pasti kebahagiaan yang luar biasa ya buat mami juga, buat Carlos. Jadi hari ini kita sebagai sebuah keluarga besar, orang tua Kipinakes Indonesia dan juga anak-anak, kita merayakan bersama sebuah bagian tumbuh kembang anaknya tersendiri. Dan ini berbeda lah ya, kalau 2 tahun lalu kita mungkin banyak performa seperti ini, tetapi sudah 2 tahun kita tinggalkan, dan hari ini kita merayakan kembali bersama keceriaan, kebahagiaan. Makanya spesial sih dari sekolah ini, maksudnya berbeda dengan sekolah lain gitu. Sepaham dengan mami juga, dari mami Carlos ya, Bunda Carlos katakan bahwa sekolah itu perlu menyenangkan, dan disinilah kami menghadirkan bahwa pembelajaran itu perlu menyenangkan, perlu membawa kebahagiaan, dan akhirnya mereka mempunyai kecintaan terhadap pembelajaran itu tersendiri. Betul, ada saat-saatnya di mana anak-anak merasa bahwa ke sekolah itu bermain, tapi disitulah kodratnya anak adalah bermain. Di sini juga kami menerapkan konsep bermain sambil belajar, play based learning, sejalan dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa kodrat anak itu memang adalah bermain, dan pendidikan itu adalah untuk membawa keselamatan dan kebahagiaan. Jadi pastikan bahwa orang tua bahagia, guru-guru bahagia, anak-anak bahagia, masa depan generasi kita juga bahagia. Kalau untuk Carlos sendiri seperti apa nih? Maksudnya mungkin pandangan Cepat nangkap ya, itu aktif, kita bisa lihat tadi ya, aktif, percaya diri juga, segampang bersosialisasi, sehingga memang tidak sulit bagi Carlo untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ini masuknya juga belum terlalu lama ya, tapi bisa dilihat perkembangannya cukup ya, mulai mengenal teman, lalu gerak dan lagunya juga kita asah juga di sini,
kepercayaan dirinya, tampil di depan umum, dan yang penting adalah eksplorasi juga. Banyak eksplorasi hal-hal baru yang ditemui di sekolah. Kalau Mbak Nia sendiri seperti apa biasanya berkonsultasi? Selalu nggak sih maksudnya bicara dengan gurunya? Oke. Jadi kalau di sini dia sistemnya aplikasi. Jadi mereka punya aplikasi sendiri untuk siswa. Jadi setiap hari mereka akan update perkembangan anak. Jadi saya jarang banget konsultasi buat di sekolah ini karena menurut saya yang penyampaian gurunya ke situ itu udah lengkap banget sih. Kayak mungkin Karos hari ini perkembangannya lagi bagus banget, atau enggak Karos sekarang udah potty training loh, udah bisa ke toilet sendiri gitu. Dia ke toilet jam sekian. Menurut aku detail banget. Jadi untuk orang tua yang mau sekolahin anaknya di sini, menurut aku tuh kekhawatirannya berkurang ya. Apalagi anak masuk dari usia dini. Karena kan Karos masuknya dari sekolah udah dari umur 6 bulan, sekarang masuk ke Kipina umur 4 tahun. Dari 3 tahun ya Miss, dari 3 tahun. Jadi kekhawatiran kan pasti banyak banget. Tapi kalau di sini sih kayaknya nggak perlu khawatir gitu. Untuk sekolah di sini menggunakan komunikasi bahasa Inggris. Ya, kami mengutamakan bahasa Inggris karena kurikulum dan juga banyak vocabulary yang kita berikan. Namun memang pastinya butuh penyesuaian ya, terutama memang dari bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia. Tapi dengan seiring dengan waktu, bergaul dengan teman-teman, kebiasaan, kita kondisikan sedemikian, bahasa Inggris akan menjadi bahasa utama di sekolah.